Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah telah bersalawat kepada Nabi dan malaikat juga telah bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada Nabi sebagaimana perkataan Abu Aliyah ats-tsana alaihi fil mala'il a'la, yaitu Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Adapun malaikat bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah malaikat mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendoakan keberkahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di langit bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ingin juga agar salawat juga berkumandang di bumi ini. Oleh karenanya Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersalawat dan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan akan kembali kepadanya dengan kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Yaitu Allah akan memujinya di hadapan para malaikat karena dia telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang bersalawat kepada Nabi setelah azan, kemudian meminta al-wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, "Wa man sa'alallaha liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa yang bersalawat lalu meminta wasilah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat akan mengenainya, yaitu syafaat di akhirat kelak. Apakah syafaat agar selamat dari neraka jahanam, ataukah syafaat agar dinaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara manfaat syafaat, siapa yang di antara manfaat salawat, siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dimudahkan urusannya dan akan diampuni dosa-dosanya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik." Ya Rasulullah, aku sering bersalawat kepada engkau. "Fakam aj'alu laka min salati?" Ya Rasulullah, kalau gitu berapa banyak waktu yang aku gunakan untuk bersalawat kepadamu dari doaku? Yaitu Ubay bin Ka'ab punya waktu khusus untuk berdoa di suatu waktu. Maka beliau bertanya, apakah dalam doa yang saya gunakan untuk berdoa tersebut waktunya sebagian saya gunakan untuk bersalawat kepada anda, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Masyi'ta, terserah engkau." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ani rubu', saya akan menjadikan 1/4 dari doaku untuk bersalawat kepada anda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Kata Ubay, "Anis, kalau gitu setengah waktu untuk berdoa saya gunakan bersalawat kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Kata Ubay, "Fasulusain, kalau gitu 2/3 dari sebagian doaku saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyi'ta wa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, kalau kau tambah lebih baik bagimu. Kata Ubay radhiyallahu anhu, "Idzan aj'al laka salati kullaha." Kalau begitu saya jadikan waktu doa untuk bersalawat kepada engkau seluruhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka wa yughfar laka dzambuk." Kalau begitu urusanmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku akan diampuni dosa-dosamu. Menunjukkan bahwasanya seorang sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosa-dosanya.
Dan seorang yang sering bersalawat kepada Nabi akan dimudahkan ham. Ham adalah kegelisahan yang terkait dengan masa depan, kekhawatiran tentang urusan masa depan, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dihadirkan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam hidupnya, yang harus dia lebih cintai daripada ayah dan ibunya serta anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sangatlah besar, bahkan mengalahkan jasa kedua orang tua. Tidak ada yang ragu, kedua orang tua adalah memiliki jasa yang sangat besar, sebab kita berada di atas muka bumi ini. Yang mengurus kita ketika kita masih kecil, yang mendidik kita, tetapi masih kalah dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang akan meraih kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh, dan kebahagiaan di akhirat yang abadi selama-lamanya dengan merasakan kenikmatan yang sempurna. Tentu ini tidak ada bandingannya dengan jasa orang tua kalau dibandingkan dengan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diusir oleh kaumnya demi agar dakwah tersebar di penjuru dunia. Nabi yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan orang pemutus silaturahmi, dikatakan penyihir. Semua gelaran buruk disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sabar agar bisa berdakwah sehingga dakwah sampai kepada kita. Nabi dimusuhi oleh kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy yang merupakan kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bersatu padu untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pamannya Abu Lahab selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melempari Nabi dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dimusuhi oleh Quraisy, bahkan dimusuhi oleh seluruh orang-orang Arab. Mereka bersatu padu dalam perang Khandaq. 4.000 dari Quraisy dan 6.000 dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya bersatu padu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi bekerja sama dengan mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah berhenti sejak Allah berfirman kepadanya, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Maka sejak itu Nabi tidak pernah istirahat, semuanya agar dakwah dan cahaya Islam sampai seluruh dunia, dan di antara yang merasakannya adalah kita semua. Oleh karenanya, seorang jangan pelit untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat jasa-jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang disebut namaku di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin, di antara waktu-waktu yang dituntut untuk bersalawat adalah waktu-waktu berikut ini. Meskipun kita boleh bersalawat kapan saja kita boleh bersalawat dan dianjurkan, tapi ada waktu-waktu atau momen-momen yang khusus yang dianjurkan kita untuk fokus bersalawat. Di antaranya tadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ragima anf, ragima anf, ragima anf." Seorang tersungkur hidungnya di tanah, itu celaka dan merugi. Siapa ya Rasulullah? "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Seorang yang disebutkan namaku di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Di antaranya ketika tasyahud dalam salat, tasyahud akhir, seorang hendaknya jangan lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasyahud awal, maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah disunahkan atau tidak. Namun tasyahud akhir maka disyariatkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pada takbir kedua dalam salat janazah, maka seorang dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika masuk masjid dan keluar masjid, maka seorang ketika masuk masjid jangan lupa mengatakan bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian dia berdoa dengan doa masuk masjid. Demikian juga ketika keluar dari masjid. Di antaranya ketika dia bermajlis, kata Rasulullah sallallahu, "Ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah walam yusallu wala yusalluna 'alan nabi illa kana majlisuhum 'alaihim tiratan yaumal qiyamah." Tidaklah suatu kaum bermajlis dengan suatu majlis namun tidak
berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali majelis tersebut akan menjadi tirah, yaitu kekurangan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Di antaranya yang menafsirkan kalau mereka bersalawat dan berzikir, maka dosa-dosa yang mereka ucapkan ketika bermajelis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, kanat alaihim hasrah yaumal qiyamah, maka majelis tersebut kana alaihim hasrah akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Kenapa majelis mereka tidak diwarnai dengan zikir dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang kalau lagi ngobrol, lagi bermajelis, jangan lupa di tengah-tengah majelis dia berzikir, beristighfar dan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika berdoa. Ketika ada seorang berdoa kemudian lupa bersalawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajjala hadza, si fulan ini terlalu terburu-buru. Hendaknya ketika dia berdoa dia bersolawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah wa thana alaih, thumma liyusalli ala nabiyyihim, thumma liyad'u ba'du ma syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka bukalah terlebih dahulu dengan pengagungan terhadap Allah dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Dan di antara waktu yang dianjurkan untuk bersalawat adalah di hari Jumat. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Di antara hari-hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi qubid, pada hari tersebut Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan pada hari tersebut akan ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan ketika itu manusia, penduduk langit, penduduk bumi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihi salata alayya." Kalau begitu perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asharan alaihi asharan. Sungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tsumma salu liyal wasilah. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aktsaru fihi as-salat, maka perbanyaklah salat di hari Jumat. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika wa qad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalat kepada Anda sementara engkau sudah meninggal dunia, waqad balaita, dan jasadmu sudah rusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Salawat kalian akan ditepaparkan kepadaku. Kenapa? Fa inna Allah harrama al-ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi siapa yang bersalawat, terutama di hari Jumat, maka salawatnya akan dipaparkan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di atas muka bumi untuk menyampaikan salam umat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara salawat dianjurkan adalah setelah azan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar suara muadzin, faqulu mithla ma qala al-muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu kita jawab azan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sallu alayya," kemudian bersalawatlah kepadaku. Jadi setelah mendengar azan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asharan." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. "Tsumma salu liyal wasilah." Setelah itu mintalah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sungguhnya wasilah adalah suatu nama tempat di surga, tempat yang paling tinggi. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Hanya pantas buat satu orang dari seluruh hamba-hamba Allah, cuma untuk satu orang. Fa arju an akuna huwa, dan aku berharap akulah orang yang menempati wasilah tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka jangan lupa ketika mendengar azan, kita jawab azan, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita meminta wasilah dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ada beberapa perkara yang saya ingatkan. Yang pertama, salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang terbaik. Adapun yang minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi wasallim. Kita gabungkan antara salat dan salam. Kita bisa mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang penting ada salat dan salam. Minimal maka itu sudah dikatakan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian ulama bersalawat dengan cara mereka dan hukum asalnya tidak boleh karena salawat adalah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan kita bersalawat dengan lafal-lafal yang terkadang mengandung nilai-nilai yang tidak benar, terlalu mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kedudukannya. Makanya Rasulullah SAW tidak suka kalau orang mengangkat kedudukan Nabi lebih dari kedudukannya sebagai seorang hamba. Jangan sampai Nabi diangkat kedudukannya seakan-akan dia adalah Tuhan. Maka sebagian salawat ada menyerempet kepada makna-makna demikian, maka kita hindari. Dan salawat yang terbaik saya katakan tadi salawat Ibrahimiyah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kalau kita bersalawat hadirkan dalam diri kita tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang jasanya luar biasa dan perjuangannya sehingga kita tidak pelit untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, salawat adalah ibadah yang agung, maka jangan dicampuri dengan hal-hal yang bisa mengotori keagungan ibadah tersebut, seperti salawat sambil berjoget-joget, salawat sambil campur perempuan laki-laki, salawat sambil musik-musikan. Yang ini menghilangkan adab-adab bersalawat kepada Nabi SAW. Nabi menyuruh kita bersalawat, namun salawat bukan untuk dangdutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليه مولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة